Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Anita Haryuti. Saya Devani Anastasia Putri Angelita. Nama saya Immanuel. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kedua kami, yaitu mengenai air terjun Tiukelep yang berada di Senaru Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Nah, apa sih air terjun Tiukelep ini? Jadi, dari informasi yang kami dapat, dari web research, wawancara, dan juga observasi, air terjun ini setinggi 45 meter di bawah kaki Gunung Rinjani. Dan dulunya air terjun ini merupakan tempat pemandian yang mitosnya jika kita mandi di sana, maka kita akan menjadi awet muda. Kemudian, perjalanan menuju Tiukelep ini menempuh waktu 40-60 menit dengan melewati hutan yang banyak semak belukarnya. Kemudian, fasilitas yang ada yaitu hanya cuma ada warung-warung kecil yang menjual makanan dan juga minuman. Dan lokasi warung-warung kecil ini ada di depan pintu masuk atau loket masuk. Kemudian, tiket masuknya seharga 10.000 per orang, dewasa dan anak kecil tidak dibedakan. Kemudian, untuk kalau kita mau pakai pemandu, harganya menjadi 50.000 per orang. Nah, terus apa sih masalah yang dihadapi di air terjun Tiukelep ini? Nah, yang pertama yaitu ada banyaknya semak belukar di sepanjang jalan. Jadi kalau kita jalan ingin menuju ke air terjun Tiukelep, kita harus melewati jalan seperti ini yang banyak bebatuannya dan semak belukar, maka dari itu keselamatan wisatawan tidak terjamin. Nah, ini jalan bebatuannya. Kemudian untuk masalah yang kedua yaitu tidak tersedianya jembatan. Jadi untuk mau menuju ke air terjun Tiukelep ini, kita harus melewati atau menyeberangi sungai dengan banyak bebatuan besar seperti ini. Nah, maka dari itu hal ini tidak cocok bagi anak kecil karena sangat berbahaya. Kemudian tidak adanya pembatas. Kita untuk menuju ke air terjun Tiukelep ini juga harus melewati jalan seperti ini yang tidak ada pembatasnya yang langsung ke jurang. Kemudian tidak tersedianya tempat istirahat. Jadinya kalau misal orang kalau lagi capek atau apa, mereka tidak bisa beristirahat. Nah, kemudian tidak tersedianya toilet. Kemudian, nah ini gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya yaitu seperti ini. Yang di sebelah kiri atas itu merupakan gorong-gorongnya. Di sebelah kiri atas ini merupakan gorong-gorong. Kemudian yang di sebelah kanan ini merupakan tangga untuk naik. Nah, ini tangganya tuh masih rusak, pegangannya pun juga masih rusak. Kemudian yang di bawah saya, ini merupakan jalanannya. Jadi jalanannya tuh belum mulus, jadi masih tanah-tanah dan bebatuan dan banyak semak belukarnya. Kemudian yang di bawah saya ini, itu tadi yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu sungai yang tidak ada jembatan. Kemudian yang di bawah sini, nah itu tidak ada pegangannya atau pembatasnya, jadi orang bisa saja masuk ke dalam situ, gitu. Nah, kemudian ini hasil dari observasi teman saya yang mengunjungi langsung ke lokasi. Yang di sebelah kiri saya, ini merupakan air terjunnya. Kemudian yang di sebelah kanan saya ini merupakan tempat sampah, jadi kebersihan di sana ini sudah terjaga. Kemudian yang di kiri bawah ini merupakan tempat pintu masuk. Kemudian yang di tengah ini merupakan air terjunnya. Dan yang di paling bawah sini, nah, paling bawah sini merupakan papan petunjuk kalau kita sudah sampai di air terjun Tiukelep, gitu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dengan lokasi air terjun Tiukelep pada Google Maps. Para pengunjung atau wisatawan bisa mencari lokasi air terjun Tiukelep di Google Maps. Nanti Google Maps akan mengarahkan pada ini, Sendang Gila Waterfall. Tetapi, para wisatawan dan pengunjung tidak usah heran atau bingung, karena memang di lokasi itu terdapat dua air terjun, yaitu Sendang Gila Waterfall dan juga air terjun Tiukelep. Di sekitar lokasi juga terdapat wisata lain, yaitu Sambala Rinjani, Senaru Traditional Village, dan juga Rinjani Trek Center. Sehingga ketika para wisatawan atau para pengunjung sampai ke lokasi, tidak hanya dapat satu wisata, tetapi ada berbagai wisata lain. Kemudian juga, ketika para wisatawan dan para pengunjung lelah dengan perjalanan cukup memakan waktu, para pengunjung dan wisatawan bisa menginap di berbagai penginapan yang ada di lokasi, seperti ini, juga ini, dan juga ini. Selain itu, sekarang saya akan menjelaskan
rute perjalanan para pengunjung dan wisatawan. Jika para pengunjung dan wisatawan dari Pelabuhan Lembar, ini para wisatawan bisa lewat jalan raya Pemenang, atau jalan raya Pusuk di sini di antara bukit-bukit ini. Nah, jika melewati itu akan memakan waktu 3 jam. Tapi para pengunjung bisa melihat keindahan pantai-pantai di Lombok dan juga gili-gili Lombok. Nah, jika para pengunjung atau wisatawan dari Bandara Internasional Lombok, para pengunjung dan wisatawan juga bisa melewati pinggir pantai atau bukit-bukit di sini. Nah, para wisatawan bisa melihat keindahan pantai selatan di Pulau Lombok, seperti Pantai Kute, Selam Belanak, ataupun Pantai Maun. Untuk sampai ke lokasi dari Bandara Internasional Lombok sendiri, makan waktu hingga 4 jam. Sekarang saya akan menjelaskan tata letak pada lokasi air terjun Tiu Keleb. Di sini ada tempat makan, warung-warung kecil dari penduduk lokal. Nah, di setiap warungnya sendiri terdapat toilet. Jadi para pengunjung atau wisatawan tidak usah khawatir. Lalu di sini ada tempat parkirnya. Kemudian ini ada pintu masuk dan juga ada pintu keluar. Nah, mengapa kami memisah pintu masuk dan pintu keluarnya? Agar ketika terjadi kepadatan pengunjung atau wisatawan, tidak terjadi desak-desakan. Kemudian, kenapa kami menaruh toko atau warungnya di luar? Karena kami tidak ingin di dalam ini keindahan alam menuju air terjun Tiu Keleb terganggu dengan adanya bangunan-bangunan tetap atau semi-tetap. Kemudian, pada lokasi yang cukup jauh, yaitu bisa memakan waktu 40 hingga 60 menit, kami memberikan beberapa tempat istirahat seperti kursi ini, kemudian ada juga rest point, dan kami juga menyediakan toilet. Nah, ini ada gorong-gorong juga. Nah, pada gorong-gorong ini nanti kami akan sediakan sedikit wahana kecil. Di sini juga ada flying fox. Nah, di sini ada kami bangunkan jembatan gantung untuk melewati sungai, agar perjalanan yang dilalui para pengunjung itu bisa lebih cepat. Nah, kenapa kami membangunkan jembatan gantung bukan jembatan tetap? Karena seperti yang saya katakan di awal, kami tidak ingin merusak keindahan alam di sini. Jadi kami membangun bangunan semi permanen. Nah, setelah jembatan itu juga kami sediakan kursi untuk beristirahat. Untuk melalui sungai kedua, kami sediakan juga jembatan gantung lagi. Nah, pada lokasi kami sediakan toilet dan juga tempat ganti. Tenang, ini tidak akan mempengaruhi kualitas air, karena akan kami sediakan septic tank-nya sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan target apa sih yang akan kami capai dengan pembaruan atau perubahan yang kami buat. Bisa dilihat di sini, dari segi ekonomi, akan menambah sumber penghasilan dan lapangan pekerjaan. Akan saya jelaskan, mengapa bisa pembaruan yang kami buat itu bisa menambah sumber penghasilan dan lapangan pekerjaan. Karena pada pembaruan yang kami buat itu membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Seperti guide-nya, itu dari penduduk lokal, sehingga para penduduk lokal bisa dapat tambahan penghasilan atau tambahan pekerjaan. Dan itu kami akan meningkatkan pengamanannya dan juga perawatan pada lokasi tersebut. Hal itu tentu akan menambah penghasilan bagi para penduduk lokal. Dan untuk tiket masuknya sendiri, itu bisa dialokasikan ke dana desa. Dan para investor lokal sendiri bisa membangun wahana-wahana kecil yang kami buat untuk membantu para pengunjung atau wisatawan lebih mudah sampai ke tujuan. Selain itu, dari segi lingkungan, keindahan alam tetap terjaga. Akan saya jelaskan, kenapa sih pembaruan yang kami buat itu tetap menjaga keindahan alam, tetapi juga memudahkan para pengunjung dan wisatawan. Karena pada pembaruan yang kami buat itu, membangun bangunan atau memperbaiki tempat yang semi permanen. Seperti contohnya akan ada toilet yang portable, akan ada jembatan gantung yang semi permanen, dan juga akan ada flying fox dan wahana ban. Nah, selanjutnya untuk dari segi keamanan, kami akan membantu menjaga keselamatan pengunjung atau keselamatan pengunjung itu bakal terjamin. Saya akan jelaskan mengapa demikian, karena nanti akan diberikan guide-guide lokal tetapi yang sudah dilatih. Selain itu, pada awal masuk atau sebelum pengunjung dan wisatawan masuk, akan kami berikan kotak P3K, sehingga keamanan itu bakal tetap terjamin bila ada kecelakaan yang tidak diinginkan. Selanjutnya juga, untuk dari segi sosial, kami harapkan
Tempat ini dapat menjadi tempat refreshing bagi para pengunjung atau wisatawan, khususnya pengunjung kota yang ingin merasakan wisata alam tetapi tidak membahayakan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih rencana kasar kami dan juga solusi yang kami berikan. Oke, yang pertama, untuk jalan bebatuannya akan kami buatkan jalanan tanah. Kenapa kami buatkan jalanan tanah? Bukan langsung aja dipakai semen kasar. Karena pada target yang dicapai tadi sudah dijelaskan bahwa kami ingin tetap menjaga keindahan alamnya. Jalanan tanah yang dibuat untuk memudahkan para pengunjung agar tidak tersandung atau terjatuh ketika melewati bebatuan-bebatuan itu. Kemudian, kami akan berikan penambahan toilet. Toilet yang kami gunakan sendiri adalah toilet portable. Kenapa kami gunakan toilet portable, bukan toilet tetap jadi aja langsung? Ya sudah dijelaskan pada target yang dicapai, karena kami ingin keindahan alam itu tetap terjaga, tetapi tetap memberikan kenyamanan. Toiletnya sendiri ini akan diberikan septic tank, sehingga air itu atau kotoran dari toilet tidak langsung dibuang ke sumber air, sehingga kualitas air tetap terjaga. Baik, untuk penambahan yang selanjutnya adalah penambahan flying fox. Dapat dilihat, kami akan menambahkan flying fox pada jalan baliknya atau ketika pulangnya. Sudah dijelaskan pada tata letak. Nah, kenapa kami tambahkan flying fox? Itu ketika balik, bukan ketika pergi. Karena perjalanan akan melelahkan ketika pulangnya. Badan itu terasa lelah dan capek ketika pulangnya. Kami tambahkan flying fox di titik jarak yang paling jauh, yaitu jaraknya sekitar 500 meter dengan ketinggian 20 meter. Untuk menaiki wahana flying fox sendiri ini, kami menyediakan biaya hanya sebesar 20.000 saja. Kemudian juga kami memberikan penyewaan ban pada gorong-gorong. Selain penyewaan ban, kami juga memberikan lampu pada gorong-gorongnya. Nah, penyewaan ban sendiri ini digunakan bagi mereka yang takut ketinggian, atau bagi orang tua yang sudah lelah untuk melanjutkan perjalanan sekitar 500 meter ke bawah. Belum lagi naik ke atas untuk menuju pintu keluar. Nah, untuk biaya ban sendiri kami kenakan sekitar 10.000 saja. Ini merupakan rencana penambahan kami pada jembatan gantung. Di mana pada sebelah kiri terdapat desain dari jembatan gantung kami, dan juga pada kanan adalah kondisi saat ini. Pada kondisi saat ini tidak terdapat jembatan, sehingga ini sangat berbahaya karena pengunjung harus melewati arus sungai yang sangat deras. Dan kami berusaha untuk mendesain jembatan gantung yang semenarik mungkin, di mana jembatan ini terdesain dari bahan kaca dan juga transparan, sehingga kami diharapkan dapat menambah keamanan bagi pengunjung dan juga dapat menambah sebagai salah satu spot foto dan menambahkan kesan baru pada pengunjung. Kami juga memiliki rencana pada penambahan pembatas sebelah jurang, di mana pada kondisi saat ini tidak dapat pembatas, dan ini sangat berbahaya bagi para pengunjung. Sehingga karena melihat hal ini, kami berusaha menambahkan pembatas pada sebelah jurang. Dapat dilihat ini merupakan kondisi ataupun desain dari kami, di mana dapat lihat bahwa bahan ini terbuat dari kaca dan juga pegangan besi. Hal ini diharapkan dapat menambah keamanan bagi para pengunjung, dan juga dapat sebagai satu spot foto. Kami juga memiliki rencana pada penambahan resmen dan juga kursi. Pada kondisi wisata saat ini, tidak dapat resmen ataupun kursi, sehingga pengunjung tidak dapat beristirahat ketika ia lelah. Karena hal ini kami juga berusaha untuk menambahkan resmen dan juga kursi. Dapat lihat ini bukan desain dari kami. Kami juga tidak lupa untuk menambahkan tong sampah ataupun kotak sampah. Pada hal ini dilakukan pada pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan dan juga tetap menjaga kebersihan dari lingkungan wisata ini. Kami juga menambahkan kotak P3K. Pada saat ini, pengunjung yang cedera hanya dapat memperoleh penanganan dari tempat yang telah disediakan. Kami masalah ini sangat tidak efektif. Karena hal tersebut, maka kami akan memberikan pinjaman kotak P3K pada para pengunjung dengan jaminan yaitu identitas diri dari pengunjung tersebut. Nah, ini akan dapat menambah keefektifan dari penanganan kami dan juga dapat memberikan pertolongan pertama pada pengunjung yang telah terluka. Kami juga memiliki rencana untuk melatih pemandu wisata ini. Pemandu yang kami gunakan adalah pemandu yang tinggal di sekitar wisata ini. Dengan adanya pelatihan pada pemandu ini, kami diharapkan dapat menambahkan pengalaman pada pemandu dan juga tetap memberikan pemasukan pada pemandu wisata ini. Ini merupakan sumber referensi yang kami gunakan selama pembuatan proyek ini. Sekian presentasi dari kami. Saya mewakili teman saya,
Ucapkan mohon maaf ya ada kesalahan ataupun kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya.